sore ya Tuhan, terima kasih. Pujian dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu di sore hari yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk cuaca yang begitu indah. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan ya Tuhan. Sebelumnya kami memohon ampun, minta ampun terhadap segala pelanggaran dan dosa-dosa kami ya Bapa. Layakan hati dan pikiran yang Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan, pimpin dan serahkan semua di dalam-Mu. Haleluya. Amin.
sudah datang mencari juru selamatmu. Sambut dia rajamu yang datang dalam nama Tuhan. Memuji Tuhan dengan pujian yang telah dipersiapkan. Gloria, jemaat kasih Tibika Indah telah diberkati ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu jemaat, kita akan masuk dalam berita nubuatan dan penggenapan. Dosa telah menodai manusia dan telah hilang kemuliaan Allah. Ia menjanjikan bahwa akan datang Mesias, anak Allah yang maha tinggi, yang akan mendamaikan manusia dengan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Suara nubuatan Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai sejak dahulu kala. Berita penggenapan Matius 1 ayat 22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Yang kedua, perwakilan dari pihak manajemen.
masyarakat Pulau Karakap. Selanjutnya yang keenam, perwakilan dari Dewa Ide. Yang ketujuh, perwakilan dari PJP. Kemudian yang kedelapan, perwakilan dari KPI. Selanjutnya yang kesembilan, perwakilan dari Pangansari. Kemudian yang ke-10, perwakilan dari Security. Kemudian yang ke-11, perwakilan dari Environmental. Selanjutnya yang ke-12, perwakilan dari ISOS. Yang ke-13, Ketua Panitia Natal.
sangat senang itu Tuhan Yesus, sangat senang. Terima kasih kepada Duel The Voice. Tuhan Yesus memberikanlah kami hikmat dan pengertian sehingga kami semakin kuat iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah menyelamatkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami anak-anak umat-Mu di saat ini, kami telah menyiapkan hati kami untuk mendengar merenungkan firman Tuhan di saat ini. Amin. Kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 hingga ayat yang ke-20 dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan tetap setia percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema khotbah dari pembacaan firman Tuhan tadi saya ambil dari ayatnya yang ke-14 bagian A. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini adalah perkataan dari bala tentara surga yang menaikkan pujian kepada Allah oleh karena kasih kuasa Allah yang dinyatakan kepada mereka, kepada dunia. Kita lihat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika para tentara surga mengucapkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, perkataan ini disampaikan ketika mereka bersama-sama dengan para malaikat yang menyampaikan kepada para gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka pada saat itu. Apa kata para malaikat kepada para gembala? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagi Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oleh karena perkataan inilah, maka para tentara surga, bala tentara surga memuji Allah. Sebagaimana para tentara surga memuji Allah, kita juga di hari ini
kita semua datang untuk memuji Allah. Mengapa kita harus memuji Allah? Sebab malaikat telah menyampaikan bahwa pada hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Itu tenang. Kalau juru masak di Porsai tidak kalah juga. Tadi PT Pangansari ada di antara. He shall dwell within them, they shall be his people, and Almighty God will be with them. He shall wipe away all tears from their eyes, there shall be no end, neither sorrow nor crying, and our pain, the former things are all passed away. He that sat upon the throne said, behold, I make all things new. He said unto me, write these words, for they are faithful and true. It's Saudara-saudara yang kekasih, Allah telah mengubah kegelapan hidup manusia lewat putranya Yesus Kristus. Ia dilahirkan dalam kandang yang hina dengan penuh kerendahan diri supaya kita ditinggikan di hadapan Allah. Ia datang di tengah-tengah hidup kita dan kita telah menerima rahmat-Nya yang besar. Oleh karena itu, marilah kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Melalui Natal ini, kita dapat mewujudkan rasa syukur kita lewat persembahan. Marilah kita memberikan persembahan bagi Kristus seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Majus. Orang-orang sedang perkhidmatan emas, kenyang dan kira-kira apakah yang harus kami berikan sedangkan ada yang sekalian. Persembahkanlah tubuh, jiwa, dan roh sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Mari Tuhan yang
Iman kasih Persai, kasih Timika Indah bersama dengan semua karyawan dan karyawati undangan yang ada, manajemen perusahaan PT Freeport Indonesia, kami semua bersama-sama datang untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan Allah kami. Kami sudah meninggikan Engkau dengan nyanyian pujian yang kami persembahkan. Kiranya semua persembahan pujian menyenangkan hati. Terus kiranya meteraikan firman Tuhan di hati kami, sehingga kami pulang, kami tetap beriman dengan teguh kepada Tuhan Yesus yang tetap akan datang sebagai hakim yang adil, akan datang sebagai raja yang akan berkuasa di surga yang mulia. Tuhan memberkati kami sekalian dengan roh yang kudus, agar iman kami tetap teguh menghadapi tantangan dunia di akhir doa untuk persekutuan jemaat-jemaat yang datang dalam undangan di malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Biar Tuhan apa yang kami buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tuhan, untuk perusahaan PT Freeport Indonesia, semua kontraktor privatisasi yang ada, pimpinan manajemen perusahaan PT Freeport Indonesia, kontraktor privatisasi yang ada, semua karyawan dan karyawati. Tuhan Yesus memberkati dari Graceberg sampai Perusahaan di tempat ini. Tuhan Yesus menjaga, melindungi dan memberkati. Biar perusahaan-perusahaan ini ada untuk menjadi saluran berkat bagi semua karyawan dan karyawati, masyarakat yang ada. Kelahiran Yesus anak tunggal Allah, itulah berita Natal bagi kita. Dan ingatlah bahwa di hadapan kita masih terbentang jurang maut. Karena itu pergilah dan sampaikanlah berita keselamatan kepada semua orang. Ingatlah damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai sekalian kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Ibadah perhelatan kita di malam ini selesai. Shalom. Damai di hati. Biarlah damai Natal selalu bersama kita. Kita akan masuk pada acara berikutnya pada malam hari ini, yaitu pesan dan kesan Natal. Untuk pesan dan kesan Natal yang pertama, kami persilakan kepada perwakilan manajemen PT Freeport Indonesia, Ibu Cynthia Nancy untuk membawakan. Shalom. Selamat malam. Dan selamat datang untuk kita semua. Apa kabar? Luar biasa. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik semua, saya senang sekali tadi datang ke sini dengan tim. Karena saya melihat ada ribuan orang yang datang dan ribuan malaikat yang hadir. Selamat malam dan selamat datang untuk kita semua, para undangan yang sudah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, kasih, dan anugerahnya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini untuk merayakan Natal bersama. Ini adalah satu mukjizat. Saudara lihat, cuaca begitu bagus, tidak ada hujan, tidak ada angin kencang. The weather is perfect for this event. I'm so happy for that. Dan ucapan terima kasih juga kita patut sampaikan kepada PT Freeport Indonesia dan BAMAK Dataran Rendah yang sudah mendukung terlaksananya acara pada malam hari ini, ya Pak ya.
Terima kasih juga kepada semua panitia dan semua pihak yang sudah bertugas dan mempersiapkan acara ini sehingga dapat berjalan dengan sangat lancar, sangat hikmat dan indah sekali. Saya sangat senang berada di tempat ini pada malam hari. I'm so glad to be here this evening. Pada kesempatan ini, tak lupa juga saya ingin menyampaikan bahwa tema Natal PT Freeport Indonesia pada tahun ini adalah Natal di rumah kita. Christmas at our home. Natal di rumah kita. Sebagaimana di rumah, jika ada acara, tentu saja banyak orang yang bekerja sama untuk membantu agar acara itu terlaksana dengan baik. Saya yakin juga acara ini Pak Nofri terlaksana karena bantuan banyak orang ya. Banyak pihak, bukan hanya PT Freeport, tapi semua pihak bekerja sama. Saya juga ingin mengingatkan kita kembali, karena kita masih berada di area PT Freeport Indonesia, ada nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi. Mungkin saudara-saudara tahu nilai-nilai apa itu? Sincere. Apa saja sincere ini? Safety, apa bahasa Indonesianya? Keselamatan. Oke, safety. Kemudian berurutan. Safety. Oke, safety, integrity, commitment, respect, and excellence. Itu semua harus kita junjung di tempat ini. Bukan hanya pekerja, keluarga, karyawan, dan komunitas juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai ini. Karena itu juga sesuai dengan Alkitab, ya Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini kita berkumpul untuk merayakan Natal, kelahiran Yesus. Pak Pendeta sudah menyampaikan firman yang begitu indah ya. Bagaimana Yesus datang ke dunia ini dan bagaimana kita harus menyikapinya. Jangan cuma pikir-pikir apa tadi Pendeta bilang? Jangan pikir apa? Jangan pikir duit, jangan pikir uang. Saudara-saudara, untuk ibu-ibu, Natal itu identik dengan apa, Bu? Agak kuat sedikit, Bu. Duit Natal, uang Natal, Christmas money. Uang Natal identik dengan baju baru, new clothes, new shoes, ya, baju baru, sepatu baru, harus ada curtain baru mungkin, atau ibu mungkin meminta mobil baru, kulkas baru, terlalu banyak maunya. Pendeta bilang, jangan pikir-pikir uang. Apa yang harus kita pikir justru? Apa? Ada tempat apa yang harus kita pikirkan di saat merayakan Natal? Ada? Apa yang harus kita pikirkan justru? Pendeta, oh ya Yesus. Siapa yang menjawab di Yesus luar biasa? Dan dari saya yang harus kita pikirkan adalah hati yang baru. Jangan cuma pikir-pikir harta duniawi yang baru. Hati baru, saudara-saudara. Pak Pendeta bilang, sambil menunggu Yesus datang, kita harus melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan, ya Pak Pendeta. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, kita mungkin berbeda-beda, berasal dari suku, bangsa, bahasa yang berbeda. We are different perhaps, from different culture, different countries, but we are united under Freeport. Freeport is our home. Kita semua dipersatukan di dalam satu rumah PT Freeport Indonesia. Saudara-saudari yang kekasih, marilah walaupun kita berbeda-beda, mari kita menjadikan tempat ini satu tempat yang nyaman untuk kita tinggali dan aman untuk kita tinggali. Sebagai umat Kristen, tadi sempat ada yel-yel ya, damai di bumi, damai di hati. Bagaimana saudara bisa menciptakan damai di bumi dan damai di hati? Mungkin adik saya ini bisa membacakan. Saya ingin meninggalkan 2 ayat untuk saudara-saudara. Membacakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Saudara-saudara, di dalam rumah kita harus ada nilai-nilai ini. Jangan mengharapkan damai di bumi, damai di hati, tapi di rumah bertengkar tiap hari, saudara-saudara. Percuma saudara-saudara masuk ke gereja jika tidak ada damai di dalam rumah. Bukan hanya rumah kita saja, rumah Victor Indonesia. Ayat yang kedua, adik tolong Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, kita semua mungkin bukan semua karyawan ya. Karyawan, keluarga karyawan, masyarakat yang ada di sekitar, ya di pulau-pulau sekitar. Kita semua harus mengikuti apa yang dikatakan Alkitab. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kerjakanlah dengan segenap hati, seperti yang pendeta sudah sampaikan ya. Menunggu kedatangan Tuhan, kerjakanlah apa yang kita harus lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang kekasih, akhir kata saya bukan manajemen, saya hanya perwakilan dari panitia. Namun karena manajemen berhalangan, saya ingin mewakili beliau-beliau dari manajemen PT Freeport Indonesia dan panitia Natal Bama PTFI Lowland atau Dataran Rendah mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2023. Shalom, damai di bumi, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Nancy. Untuk kesan dan pesan Natal yang kedua kami persilakan kepada Ketua Bama Lowland Bapak Natali Sedewa yang berwakilan. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Menawari sambutan ada dua hal. Yang pertama, malam ini saya terkesan karena kemarin malam di Kuala Kencana yang ketua panitianya ada ibu-ibu. Saya lihat di Polsai juga malam ini ketua panitia ada ibu-ibu. Kayaknya sinkron dengan tema kita ya. Natal di mana? Natal di rumah. Yang lebih tahu di rumah itu ibu-ibu, bukan kita bapak-bapak. Dan mereka peka kalau di rumah. Makanya kalau kita datang di sini tidak usah kita ragu, segala sesuatu pasti beres karena panitianya buat ibu-ibu. Yang kedua, saya berterima kasih kepada panitia pembangunan gedung gereja. Kasih persaing. Di Natal yang lalu saya katakan bukan kita rayakan di gedung gereja, tapi gedung apa? Natal tahun lalu. Ya, bukan gereja kita. Dan saya katakan kepada Bamak Persai, kalau tahun depan di gedung yang sama saya tidak datang. Dan ternyata panitia menangkap itu. Dan malam ini kita sudah bisa rayakan Natal di gereja. Milik kita sendiri, milik Bama. Itu sebabnya saya berterima kasih kepada panitia dan Bama Persai yang telah bekerja keras selama 1 tahun. Kalau belum sampai 1 tahun juga gereja bisa berdiri dan kita bisa rayakan Natal di tempat ini. Baik. Dan untuk semua itu bukan kita yang rancang, tapi ada orang yang merancangnya, yaitu Allah kita yang kita sembah dan kita rayakan kelahirannya pada malam hari. Dan tentu
hal seperti itu harus ada yang menjadi alat. Tidak mungkin Tuhan datang lalu bangun, taruh AC di mana, baloknya di mana, isinya di mana, tapi harus ada alat. Yang bisa menjadi alat saat ini untuk menggereja adalah kita sama-sama berterima kasih kepada Partai Freeport Indonesia karena telah membantu membangun gereja kita ini. Dan selanjutnya saya masuk dalam sambutan saya. Yang terhormat pemerintah setempat, yang kami hormati manajemen PT Freeport Indonesia, yang kami hormati para pimpinan perusahaan privatisasi dan kontraktor yang berada di perusahaan, yang kami hormati BAMA yang anggotanya terdiri BAMA perusahaan ya, anggotanya terdiri dari Gereja Katolik, Gereja Advent, Gereja GKI, Gereja GKII, dan Gereja GPDI. Yang kami hormati dan kami muliakan, kami cintai para undangan dan hadirin serta kita semua yang datang ikut merayakan Natal di malam ini. Setelah kami cermati dan kita jalani selama beberapa tahun terakhir, kita tidak ada kebebasan untuk merayakan Natal ataupun ibadah di tempat seperti ini. Tetapi atas kasih dan karunia Allah memungkinkan kita untuk kita bisa Natal bersama pada malam hari ini seperti ini adanya. Kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan Allah itu. Selama 2 tahun kalau tidak salah, itu kita tidak rayakan ibadah, kita juga tidak pernah rayakan Natal. Hanya saja Natal kita lalu kita adakan. Sementara di Tembagapura, Kuala Kencana tidak rayakan Natal, tapi Porsai kita rayakan Natal. Kayaknya itu adalah signal doa kita supaya pemulihan itu terjadi dari Porsai ini. Lalu Bapak Ibu, dalam perjalanan pelayanan kita sudah berjalani walaupun situasi seperti itu adanya, terus membangun koordinasi dengan BAMA Porsai dan panitia yang ada. Terima kasih selama ini bisa koordinasinya lancar, walaupun kesibukan kita masing-masing membuat kita harus bekerja full. Tapi atas kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan kita hadir pada malam hari ini. Ada banyak, tapi tidak terlalu banyak yang sudah tiada di antara kita. Tapi lebih parah, di luar dari lokasi kita ada banyak yang hilang. Hilangnya apa? Hilang harta benda, hilang pekerjaan, hilang keluarga. Selama 2 tahun akhir yang kita lalui, Bapak Ibu, kita bersyukur Freeport masih ada di tengah-tengah kita. Walaupun di tempat lain pengurangan tenaga kerja besar-besaran itu terjadi, tempat kerja mereka hilang, tempat makan minum mereka hilang. Bahkan ada perusahaan yang berjalan tetapi hanya dengan 50% karyawan, yang lainnya di surplus. Hanya basto yang mereka dapat, tidak ada bonus-bonus yang mereka bisa dapat. Hanya 25%, bahkan 10% yang mereka bisa dapati dari penghasilan mereka yang biasa-biasa. Tetapi mereka bisa Tuhan pelihara. Kalau kita di sini, adakah yang sudah berkurang bagi karyawan? Luar biasa Tuhan memberikan Freeport Indonesia. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tidak ada yang kurang. Ketika saya ikuti grafik, oh wilayah Freeport itu COVID-nya naik tinggi, melambung tinggi dari
Kota Timika, yang orang khawatir apa? Sekitar berapa banyak orang yang akan hilang Tembagapura. Bapak Ibu, ternyata yang terjadi adalah tidak sampai belasan orang juga yang pergi, tetapi kita yang ada malam ini terutama itu kita saudara biasa, Tuhan memelihara kita dalam situasi seperti itu. Untuk itu saya berpesan di Natal ini, Bapak Ibu, itu adalah situasi real yang kita hadapi. Tapi pada akhirnya kita hadir pada malam ini, itu tentu Tuhan punya maksud untuk setiap diri kita, dan Tuhan punya maksud juga untuk PT Freeport Indonesia melalui kita yang sedang bekerja di PT Freeport Indonesia. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita harus mendoakan, dan tidak cukup hanya mendoakan, kita harus bekerja keras. Yang pertama adalah untuk keluarga kita, untuk masyarakat di sekitar kita, tetapi juga demi mempertahankan bangsa dan negara kita. Dan setelah itu kita juga sedang memberkati bangsa-bangsa di dunia. Bapak-bapak, negara-negara lain belum tentu mereka kita dapat bagian, tetapi dari kita, dari tempat ini, kita sedang memberkati bangsa-bangsa. Apakah itu bukan kebanggaan kita pada malam hari ini? Itu adalah kasih karunia Allah kepada kita. Bapak Ibu, jangan terlalu kita semangat lalu akhirnya dengan kekuatan dan tenaga kita habiskan di tahun ini. Di akhir tahun ini, situasi kita yang kita hadapi saat ini adalah Natal di Jember ini, ada Natal, besok lagi pasti ada Natal, lusa lagi ada Natal, dan kita pasti sibuk. Lalu yang kedua, kesibukan yang kedua adalah, aduh, kapan saya berangkat ke kampung, kan mau Natal dan keluarga. Yang ketiga adalah, aduh, saya mau berangkat, jadi bagaimana laporan saya ini bisa selesai, pekerjaan ini bisa selesai. Sambil kerjaan, pikiran ada di kampung, pikiran ada di mana-mana. Bapak Ibu, boleh, itu tidak salah, tapi ingat, safety nomor 1 di Freeport. Ingat, kita harus konsentrasi apa yang sedang kita kerjakan, karena ada tanggung jawab kita. Tuhan masih percayakan kita untuk melanjutkan tugas-tugas itu, untuk memberkati keluarga, untuk memberkati bangsa dan negara, dan untuk memberkati bangsa-bangsa di dunia ini yang sementara nikmati kehadiran PT Freeport Indonesia. Dan kalau seandainya PT Freeport Indonesia itu ada di luar negeri sana, di Amerika, di bagian-bagian barat sana, saya tidak tahu di antara kita berapa yang sudah bekerja di sana. Mungkin juga hampir tidak ada. Itu sebabnya dalam dinamika seperti ini kita melihat itu kenapa Tuhan punya maksud perusahaan besar ini Tuhan taruh di sini, karena memang Tuhan menjanjikan kepada kita untuk kita nikmati seperti yang sedang terjadi hari ini. Baik, saya pikir itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, supaya kita berhati-hati mengerjakan itu. Dan akhir kata saya, mari kita mempersiapkan diri kita dan masuk dalam bulan Natal ini. Saya, Ketua Bamak dan seluruh pengurus Bamak Lowland mengucapkan selamat merayakan Natal tanggal 25 Desember tahun 2022, dan selamat menyusun tahun baru 1 Januari tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih banyak kepada Bapak Natalis Sidoa untuk pesanan-pesan Natal. Untuk pesanan-pesan Natal yang terakhir, kami persilakan kepada Bapak Stanley Katung selaku Ketua Panitia Natal Gereja. Kasih kepada Bapak Stanley Katung. Shalom. Damai di hati. Kalau tadi Ibu Nancy dan Ibu Edai paling tidak bisa 1 jam dorong bikin sambutan. Saya 2 jam. Boleh ya? Ya, puji Tuhan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita dipertemukan kembali dalam ibadah Natal Bamak Polsek Kargodok di saat ini.
Sebelum sambutan saya akan menceritakan sedikit hal-hal yang terjadi sepanjang pembentukan panitia, sepanjang kerja yang harus dilakukan. Memang suatu tantangan bagi kita. Kita punya tema, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya mau mengatakan di sini, awalnya saya itu kayak macam kurang pede, kurang bersuka cita. Sejak saya ditunjuk, dipilih sebagai ketua panitia Porsaid untuk keberadaan ibadah di malam hari ini, dengan kondisi fisik saya yang saudara-saudara lihat lagi bincang, saya tetap mengatakan itu adalah ujian buat saya dan tantangan buat saya dalam pelayanan ini. Saya bersyukur dan semuanya kita pasti bersyukur kepada Allah, sampai saat ini kita masih dipertemukan kembali. Seperti diketahui yang sudah disampaikan oleh Ibu Nancy dan Pak Edowai, bahwa kurang lebih 2 tahun kita diperhadapkan dengan pandemi yang tentunya merubah emosi tingkah laku kita, dan pasti semua merasakan itu. Saya sangat bersyukur di malam hari ini kita bisa bertatap muka, berbagi kasih gembira, ria, seperti Pak Pendeta Jules de Freitas. Saya tahu Pak Pendeta ini dari dulu sampai saat ini saya lihat begitu agresif saat menyampaikan firman Allah, dan itu jadi motivasi buat saya dan saudara-saudara atas perayaan kita di malam hari ini. Seperti gembala-gembala merasa gembira. Ada amin ya saudara-saudara? Ya, untuk itu saya berterima kasih kepada Allah saya, Allah saudara-saudara sekalian, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang telah memberikan hidup kepada kita semua. Berterima kasih juga kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Jules de Freitas yang telah memberikan, membagikan, mengingatkan kepada kita firman Tuhan tentang kelahiran Putra Natal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berterima kasih juga kepada hamba-hamba Tuhan yang ada. Kebetulan di sini ada, saya lihat, Ipen yang biasa disingkat ya, Pendeta Agatha Maria Jaba, yang begitu antusias tetap melayani kami di sini. Saya juga bagian dari Gereja Kasih Timika Indah 2. Saya punya Ibu Ketua Jemaat bisa hadir bersama-sama dengan kita di sini. Saya berterima kasih juga kepada tokoh agama dan Ketua Dewan Stasi Mama Pare yang dijabat oleh Pak Fokodus Natipia, dan mewakili masyarakat Pulau Karaka yang bisa hadir bersama-sama dengan kita di sana. Saya di sini tidak melihat Bapak Klaus hadir, mungkin ada halangan ya. Tapi kami dari panitia tetap mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen PT Freeport Indonesia dan seluruh staf yang secara langsung tidak langsung membantu kami dalam kegiatan acara di saat ini. Terlebih kami berterima kasih juga kepada Bapak Natalis Edowai, nama yang luar biasa sesuai tema Natal ya. Haleluya.
yang sebagai adalah Ketua Bamak Laulen dan mewakili seluruh pengurus Bamak Laulen, kami panitia mengucapkan banyak terima kasih Pak atas dukungan. Di sini memang saya agak ribet kemarin Pak ya, sampai saya buang email karena ya kita tahu bersama di dalam kepengurusan mobilisasi itu sangat ribet dan banyak represinya harus dilakukan. Saya sebagai panitia, saya sebagai ketua di-push untuk mendapatkan solusi bagaimana cara tenda yang terpasang di luar itu harus tiba di sini. Saya repot, saya tidak tidur satu malam. Saya mikir itu karena teman-teman di bawah mempercayakan saya, dan puji Tuhan dengan tema yang ada kita direstui oleh Tuhan mendapat jalan yang lain oleh tangan-tangan orang-orang yang bisa membantu, sehingga tenda yang di luar sana bisa terpasang dan kita bisa berkumpul di sana untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ucapan terima kasih berikutnya saya sampaikan kepada Bapak Ray Laimena yang memang tidak ada juga mungkin di sini, tapi beliau sedikit banyak membantu saya dan panitia dalam hal fasilitas yang ada di saat ini. Yang dari Timika bisa datang ke sini atas bantuan dari Bapak yang mewakili staf dan kru PT Freeport, DWP dan loading konsentrat yang ada. Kami berterima kasih Pak. Dan juga tidak lepas dari bantuan dari seluruh departemen termasuk Marine. Kebetulan Bapak Jack Runggoren mewakili staf dan kru PT KPI Marine. Terima kasih atas supportnya Pak. Dan tentunya di sini ada juga bantuan dari Pangansari Utama yang telah mensupport makanan, minuman, fasilitas duduk semua. Terima kasih kami sampaikan. Begitu juga kami sampaikan kepada staf dan kru PT Freeport Indonesia, khususnya Departemen Konstruksi Divisi Struktural Service yang dipimpin oleh, kebetulan di sini ada Bapak Paulus Koibur. Terima kasih Pak. Semenjak gereja ini masih awal, belum sekokoh ini, beliau sangat berantusias dengan Pak Monim untuk melakukan hal yang besar, rumah ibadah buat kita, karyawan-karyawati di tempat ini. Dan ucapan terima kasih selanjutnya saya sampaikan kepada pegawai pemerintah TNI dan Polri bekerja di wilayah Polsek Kargodok dan juga security Hour 1 yang di sini dipimpin oleh Pak Ohe, tapi tidak kelihatan. Tapi saya lihat support dari Bapak Dani dan Bapak Robert. Selamat malam Pak. Terima kasih atas supportnya. Keamanan di Polsek sampai saat ini terjaga dengan baik dan terkendali. Saya berterima kasih juga kepada semua karyawati, karyawan yang ada di Polsek Kargodok dan keluarga yang dengan sukarela mau datang beribadah, datang berkumpul di tempat ini. Natal adalah kabar sukacita, kabar damai sejahtera buat kita sekalian umat Kristen yang percaya kepada Allah melalui putranya Yesus Kristus. Firman yang sudah ditaburkan untuk kita kiranya menjadi kekuatan kita dalam menjalani hari-hari hidup kita dengan murni, bertekun, doa-doa kita berbau harum, juga senantiasa terus-menerus berkesinambungan kepada Dia penebus dan juru selamat yaitu Yesus Kristus. Seperti para Majus, setelah
setelah dia dituntun oleh Allah untuk mendapati bayi Yesus, mereka menyerahkan persembahan emas. Emas kita tahu bersama adalah pembakaran yang murni, dihasilkan yaitu emas. Oleh sebab itu, yang tadi saya bilang, marilah kita hidup di hari-hari ini dengan murni dan bertekun dan berdoa. Berbau harum yang tadi saya sampaikan, kemenyan. Marilah kita berbau harum di hadapan Tuhan, senantiasa meliputi menyertai kita semua. Juru selamat kita hanya Yesus Kristus, Bapak dan Ibu-ibu saudara. Oke, kesan Natal, tinggalkanlah jalan-jalan yang penuh kecurangan dan dosa yang tadi sempat disinggung oleh Pak Pendeta Herodes dengan gayanya dia menyatakan kepada 3 orang Majus, kalau kau dapati dia, kasih tahu dia. Tapi di sini orang Majus diarahkan ke jalan yang lain. Dan marilah kita mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan, sehingga kita mendapatkan jalan kebenaran yang telah disiapkan Tuhan Yesus kepada kita. Orang Majus kembali ke negerinya melalui jalan lain. Pesan, kita mempunyai Tuhan yang hidup dan penuh mujizat. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Di dalam perayaan Natal Bambang Persayat Kargodok ini, saya ketua dan mewakili semua panitia yang ada mengucapkan selamat menyambut hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023.